Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to Cerita. Pernikahan kerajaan itu emang gak selalu romantis seperti yang kita lihat di film-film ya teman-teman. Sejarah turut mencatat bahwa ada beberapa pernikahan anggota kerajaan yang diwarnai dengan kekerasan, berakhir dengan tragis, terus juga penuh air mata dan bahkan darah. Lebih jauh lagi, pernikahan tragis itu bukan hanya isu perselingkuhan ataupun kekerasan dalam rumah tangga aja ya. Sebagian pernikahan bahkan berakhir dengan kehilangan nyawa. Kejadian seperti ini sangat mungkin terjadi teman-teman. Apalagi kan pada umumnya, pernikahan anggota kerajaan itu biasanya tidak berlandaskan cinta, melainkan demi politik, perebutan atau perluasan kekuasaan atau alasan lainnya. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang beberapa pernikahan anggota kerajaan yang berakhir dengan sangat tragis. Penasaran dengan ceritanya? Make sure to keep on watching. Oh ya, buat teman-teman yang baru channel aku, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Channel aku tayang setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu, jadi make sure untuk tidak ketinggalan video-video menarik dari aku yang lain. Dan buat yang udah subscribe, thank you so much udah dukung channel ini. Yang pertama, pernikahan Raja George ke-1 dengan Sophia Dorothea. Sebelum diangkat menjadi Raja Inggris, George ke-1 menikah dengan seorang putri bangsawan dari Jerman bernama Sophia Dorothea of Celle di tahun 1682. Pernikahan ini sudah direncanakan oleh ibunya George dan dari awal pernikahan mereka tuh udah nggak bahagia. Terlebih ketika George ini merasa bahwa dia berhak memiliki lebih dari satu istri. Situasi rumah tangga George dan Sophia pun semakin memburuk ketika Sophia ini memiliki hubungan dengan laki-laki lain. George menyerang Sophia hingga terluka dan pada tahun 1694 George menceraikan istrinya dan memenjarakannya seumur hidup secara tidak langsung dengan menguncinya. Yang kedua, Ratu Isabella dengan Raja Edward II. Ratu Isabella dari Prancis menikah dengan King Edward II pada tahun 1308 saat berusia 12 tahun. Awalnya, pernikahan itu berjalan baik-baik aja. Namun, keadaan pun berubah ketika Raja Edward menyukai beberapa laki-laki di sekitarnya. Isabella pun memulai hubungan gelap dengan lelaki bernama Roger Mortimer. Dan dengan bantuan kekasihnya itu, Isabella pun sukses menjalankan misi pengambilan tahta dan memenjarakan suaminya sendiri. Pada tahun 1327, Edward pun meninggal secara misterius di penjara. Yang ketiga, Putri Caroline Matilda menikah dengan Raja Christian ke-7. Putri termuda Raja George ketiga bernama Caroline Matilda menikah dengan Raja Christian ke-7 dari Denmark pada tahun 1766. Saat itu, Putri berusia 15 tahun dan merasa mendapatkan kebahagiaan di kerajaan barunya. Namun, kenyataannya, Christian menderita beberapa gangguan kesehatan mental yang membuat kehidupan pernikahan mereka berada di ujung tanduk. Di antara banyaknya gangguan kesehatan mental yang dia alami, Christian memiliki gairah seksual yang tinggi dan suka paranoid. Sang dokter bernama Dr. Johann Friedrich Struensee yang dipercaya mengurus raja, justru mengambil alih tahta dan menjalin hubungan dengan Caroline. Pada akhirnya, Struensee mendapatkan hukuman eksekusi dan Caroline dibuang ke pengasingan dan meninggal pada usia 23 tahun. Yang keempat, Henry ke-8 dan Catherine Howard. Mungkin Raja Henry ke-8 adalah salah satu dari sekian raja yang tidak mendapatkan kebahagiaan di pernikahannya. Raja Inggris yang memerintah dari tahun 1509 sampai dengan 1547 ini telah menceraikan dua istrinya, membunuh dua istri lainnya, dan kehilangan seorang istri karena keguguran. Namun, cerita yang paling tragis adalah dengan Catherine Howard.
Walaupun menurut aku sih yang paling tragis kayaknya Anne Boleyn ya. Nah, Raja Henry ke-8 berusia 49 tahun saat menikah dengan Catherine yang berusia 16 atau 17 tahun. Sang istri yang masih muda mencari sosok yang dapat memberikannya perhatian serta kasih sayang yang ia butuhkan. Namun, Raja Henry ke-8 menuduhnya berselingkuh dengan seorang laki-laki. Dan hal itu membuatnya harus kehilangan nyawa dengan dieksekusi mati oleh suaminya sendiri. Yang kelima, George keempat dengan sepupunya. Jika ada cinta pada pandangan pertama, maka ada juga nih benci pada pandangan pertama. Inilah yang terjadi pada George keempat yang menikah dengan sepupunya Caroline of Brunswick. Pada malam pernikahannya, George keempat benar-benar mabuk karena sulit untuk menerima kenyataan tersebut. Keduanya bertahan dalam rumah tangga sampai akhirnya Caroline hamil dan melahirkan anak perempuan bernama Putri Charlotte. Setelah kelahiran putrinya, George dan Caroline pun memutuskan untuk berpisah. Ketika dia diangkat menjadi raja pada tahun 1820, George pun akhirnya resmi untuk menceraikan istrinya. Yang keenam, Henry II dan Eleanor of Aquitaine. Pernikahan Henry II dengan Eleanor of Aquitaine berawal dari sebuah kisah cinta remaja yang romantis. Namun, kemesraan itu tidak bertahan lama setelah keduanya menikah. Henry memiliki istri simpanan, dan kejadian itu membuat Eleanor mendorong putranya melawan ayahnya sendiri pada tahun 1173. Namun beruntungnya, Henry dapat memenangkan perlawanan tersebut. Gak percaya lagi dengan istrinya, dia pun memenjarakan Eleanor selama 16 tahun. Ketika putranya mewarisi tahtanya, Eleanor pun kembali bebas dan kembali bertindak sebagai sosok kritis di pengadilan kerajaan sampai tahun 1204. Yang ketujuh, Ratu Tamar dan Yuri Bogolyubsky. Karena rakyat Georgia tidak menerima dipimpin oleh seorang wanita, Ratu Tamar pun harus menikah dengan seseorang yang telah dipilihkan untuknya, yaitu Yuri Bogolyubsky. Rupanya, Yuri bukanlah pasangan yang baik untuk sosok yang tegas seperti Tamar. Yuri memiliki kebiasaan suka mabuk dan berselingkuh, dan hal ini kemudian membuat Tamar menceraikannya. Marah dan dendam, Yuri pun mencoba melakukan pembalasan dengan memimpin aksi revolusi melawan mantan istrinya. Namun, Ratu Tamar berhasil mengalahkannya dengan mudah. Yang kedelapan, The Great Peter ke-1 menikah dengan Eudoxia. Peter ke-1 mungkin dikenal sebagai The Great oleh masyarakatnya. Namun, di mata istri pertamanya, Eudoxia, dia bukanlah sosok terbaik. Pernikahan Raja Rusia ini telah direncanakan oleh sang ibu. Keduanya menikah pada tahun 1689. Meskipun memiliki 3 orang anak, Peter merasa bosan dengan istrinya. Karena itu, pada tahun 1698, pernikahan yang telah berjalan selama 9 tahun itu pun harus berakhir. Peter menceraikan Eudoxia dan mengirimkannya ke biara. Setelah itu, Peter secara diam-diam menikah dengan perempuan simpanannya beberapa tahun kemudian. Gila sih, cerai karena bosan. Luar biasa. Yang kesembilan, pernikahan King Henry de Navarre dan Margaret de Valois. Pernikahan King Henry de Navarre dan Margaret de Valois diyakini sebagai pernikahan dengan konsekuensi yang paling buruk. Keduanya berasal dari latar belakang berbeda. Margaret adalah anak perempuan dari Raja King Henry II Prancis yang beragama Katolik, dan Henry adalah Raja Protestan di Navarre. Pernikahan keduanya berlangsung di Paris pada tanggal 18 Agustus 1572 dan membawa kedua keyakinan bersatu serta merayakan hari bahagia ini bersama. Namun, persatuan ini hanya berjalan singkat. Pada malam tanggal 24 Agustus, kakak Margaret yaitu Raja Charles ke-9 bersama ibunya Catherine de Medici melakukan pembunuhan massal yang dikenal dengan nama Saint Bartholomew's Day Massacre. Kejadian ini membuat Paris bersimbah darah dan korban yang sebagian besar merupakan kalangan Protestan. Suami Margaret sendiri berhasil lolos, namun kedua pasangan ini memutuskan untuk bercerai pada tahun 1599. Nah, itu dia guys beberapa pernikahan kerajaan yang berakhir tragis sepanjang sejarah.
Kalau zaman modern juga ada sih, seperti kisahnya Princess Diana dan juga Pangeran Charles ya. Tapi kayaknya untuk pernikahan kerajaan modern aku akan bahas di the next video. Itu pun kalau misalnya kalian mau. Jadi kalau kalian mau silahkan komen di bawah ya kalau tertarik. That's all for today's video. Thank you so much for watching. Semoga video ini bisa menemani waktu kalian. Kalau kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, and subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru kalian tidak ketinggalan. Thank you so much for watching. I love you all, and I'll see you in my next video. Bye guys.